Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat program CNC atau G-code dari jobsheet kita yang kedua seperti gambar berikut ini. Pada jobsheet kita yang kedua ini nanti kita akan membuat atau melakukan 2 kali proses kontur, yaitu kontur yang pertama untuk menghilangkan area antara persegi yang besar dengan persegi yang kecil selebar 10 mm, dan kontur yang kedua yaitu untuk membuat alur selebar 12 mm yang arahnya sejajar dengan arah diagonal persegi. Baik, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita tidak akan membahas bagaimana cara membuat perseginya, tetapi langsung saja kita mulai dari membuat garis diagonal perseginya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Caranya kita klik icon line, kemudian kita tentukan koordinat dalam memulai pembuatan garis kita, yaitu X-40, Y-40. Kita klik, kemudian kita tentukan koordinat titik akhirnya, yaitu X40, Y40, kita klik. Kemudian klik OK, maka garis diagonal akan muncul pada area gambar kerja kita. Selanjutnya kita pilih mesin type, pilih milling. Kemudian seperti biasa kita gunakan mill 3 axis VMC MM. Maka akan muncul machine group pada operation manager. Langkah pertama kita atur stock setupnya terlebih dahulu. Kita klik stock setup, kemudian kita lihat gambarnya. Kita akan menggunakan stock setup dengan panjang dan lebar 100 mm sesuai dengan dimensi persegi yang paling besar dengan ketebalan 20 mm. Langsung saja kita masukkan parameternya di stock setup. Y-nya 100, X-nya 100, dan Z-nya 20. Oke. Sebelum klik OK, kita pastikan stok originnya berada di tengah. Untuk mengecek apakah stok setupnya betul atau belum, kita ubah pandangannya ke isometrik terlebih dahulu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah betul. Kita kembalikan pandangan ke semula. Selanjutnya kita klik toolpad, kita pilih kontur. Karena pekerjaan yang akan kita lakukan adalah kontur. Kita beri nama program yang akan kita buat. Misalnya latihan 2. Kita klik OK. Maka akan muncul window chainingnya. Kita pilih garis yang akan kita gunakan sebagai chaining atau garis pedoman dalam melakukan kontur. Kita pakai garis persegi yang kecil dengan ukuran panjang dan lebar 80 mm. Kita atur arah chainingnya sesuai dengan putaran jam seperti ini dengan mengklik reverse. Kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Maka akan muncul window toolpad setup. Pada toolpad type pilih kontur. Toolnya kita menggunakan flat and mill dengan diameter 12 mm. Seperti ini. Kita pilih, kemudian OK. Jangan lupa kita rename dulu nomor toolnya menjadi 1, nomor holdernya juga menjadi 1, kemudian kita klik OK. Bitrate-nya kita buat 500 mm per menit, spindle speed-nya 1500 rpm, dan plung rate-nya seperti biasa setengah dari bitrate 250 mm per menit. Spindle direction-nya clockwise. Pada cut parameter, compensation type-nya kita pilih komputer. Compensation direction-nya kita sesuaikan dengan arah chaining-nya, yaitu garis perpotongannya ada di sebelah kanan, maka kita pilih yang left. Kemudian deep of cut-nya kita aktifkan, max rope step-nya kita buat 1 mm saja, finishing cut-nya kita buat 1 kali dengan kedalaman finishing 0,5 mm. Kemudian keep tool down-nya kita aktifkan, lead in out kita aktifkan. Kemudian multipass juga kita aktifkan. Spacingnya yang bisa kita gunakan adalah setengah dari diameter cutter. Karena diameter cutternya 12, maka spacing maksimal yang bisa kita gunakan adalah 6 mm. Tapi pada praktek kita kali ini kita gunakan 5 mm saja.
Karena lebar area yang akan kita hilangkan adalah 10 mm, maka setidaknya kita membutuhkan 2 kali proses kontur untuk menghilangkan area tersebut. Maka pada bagian numbernya kita isi dengan 2. Finishingnya kita buat 1 kali saja dengan kedalaman 0,5. Selanjutnya ke linking parameter kita ubah semuanya ke absolute. Pada div-nya kita atur atau kita set di -5 karena kedalaman pemakaiannya adalah 5 mm. -5 kemudian OK, maka akan muncul lintasan pahat seperti ini. Langsung saja kita lanjut ke kontur yang kedua. Dengan mengklik toolpad, kita pilih kontur lagi. Kemudian kita pilih chainingnya. Garis yang akan kita gunakan sebagai chaining adalah garis diagonal dari persegi. Maka kita pilih garis diagonalnya, kita klik. Kemudian kita klik OK. Tunggu sebentar, maka window tool setup akan keluar seperti ini. Pastikan pada posisi kontur. Toolnya kita menggunakan diameter 12. Karena kita akan membuat alur 12 mm dengan sekali sayat, maka tool yang kita gunakan juga harus disesuaikan dengan lebar konturnya, yaitu 12 mm. Lebarnya kan 12 mm, jadi lebar cutter yang akan kita gunakan juga 12 mm. Selanjutnya feed rate kita ubah ke 500 mm per menit, spindle speed kita ubah ke 1500 rpm, dan plung rate-nya setengah dari feed rate yaitu 250 mm. Kemudian langsung saja ke cut parameter. Nah, karena kita akan membuat alur hanya dengan menggunakan satu buah garis saja, maka pada compensation tab-nya kita off-kan. Nah, maka garis perpotongannya akan otomatis berada di tengah dari mata cutter yang akan kita gunakan, sehingga nanti kiri kanannya adalah 6 mm, sehingga bisa membuat alur dengan lebar 12 mm dalam sekali sayat. Seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah compensation type-nya. Kemudian kita ke deep of cut. Maksud stepnya kita set 1 seperti biasa. Lead in-out-nya kita matikan karena kita akan membuat kontur pada bagian tengah ya. Maka lead in-out-nya kita matikan. Multipath kita matikan. Karena kita hanya berpedoman pada satu garis saja, maka multipath-nya kita matikan. Linking parameter seperti biasa kita ubah ke absolute semua. Dengan div-nya -5 karena kedalaman dari alurnya adalah 5 mm. Kemudian klik OK, maka akan muncul garis lintasan pahat pada garis diagonal perseginya. Selanjutnya untuk mensimulasikan seperti biasa kita select all operation, kemudian regenerate all select operation, kemudian verify select operation. Kita simulasikan dengan mengklik tombol play. Tunggu sebentar. Jika dirasa hasilnya sudah sesuai dengan job sheet yang kita kerjakan, kemudian kita klik OK. Dan langkah terakhir adalah mengeluarkan G-code atau programnya. Kita select post selected operation, kita klik. Pastikan formatnya NC, kemudian klik OK. Tunggu sebentar. Kita tentukan lokasi penyimpanan dari program yang kita buat. Di sini saya simpan di local disk D pada folder latihan Mastercam. Saya beri nama latihan 2, formatnya NC. Kemudian saya klik OK, tunggu sebentar, maka program akan secara otomatis ditampilkan seperti ini. Nah, ini program kita, namanya latihan 2. Sekian video kita kali ini, semoga bisa memberikan pengetahuan kepada kalian dan mempermudah kalian untuk memahami software Mastercam X5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.